Halo guys! Makanan merupakan sumber energi utama kita. Tentunya sudah banyak jenis makanan yang pernah kita coba ya. Tapi nggak banyak orang yang tahu proses pembuatan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kali ini kita bakal mengintip proses pembuatan makanan yang bisa bikin kamu jadi melongo. Mungkin diantaranya adalah makanan favorit kamu atau makanan yang sering kamu konsumsi. Siapkan juga diri kamu karena mungkin kamu nggak akan mau memakannya lagi setelah tahu proses pembuatannya. Yuk, langsung aja kita mulai ya. Stay tune! Hotdog. Di urutan pertama ada hotdog. Sosis yang satu ini seringkali jadi andalan saat barbeque atau nonton pertandingan ya. Pembuatan sosis di dalam hotdog ini hampir sama dengan pembuatan nugget yang terbuat dari ayam ataupun sapi. Tapi tahukah kamu kalau isi dari hotdog bisa sangat beragam dan kadang jorok? Terkadang ada beberapa penjual yang tidak bertanggung jawab membuat sosis ini dengan menggunakan beberapa bagian dari hewan ataupun daging sisa seperti kulit, kepala, kaki, dan organ dalam hewan lainnya yang dicampur menjadi satu untuk dijadikan pasta adonan yang halus. Proses penggilingannya juga sering kali kurang higienis guys. Lalu adonan ini dicampur dengan air saripati dan bahan-bahan aditif. Terakhir mereka menambahkan garam, cabai bubuk maupun pengawet. FYI, hotdog termasuk makanan junk food. Hampir 80% makanan ini mengandung kalori dan lemak jenuh yang tidak sehat. Makanan ini memicu resiko penyakit kanker. Sangat jarang penjual tradisional yang mengolah hotdog dengan bersih dan higienis. Mereka biasanya menjual harga murah dengan kualitas buruk. Tapi kalian jangan khawatir karena sudah banyak produk sosis hotdog yang dijual di supermarket dengan kualitas terbaik dan dikemas dengan higienis. Mie instan. Oke guys, di urutan kedua ada mie instan. Siapa yang gak suka sama mie instan? Cepat, murah, dan praktis. Dan juga makanan yang dikonsumsi terbanyak di dunia. Namun memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau kebanyakan konsumsi mie instan ini memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Di dalam mie instan mengandung pengawet, karbohidrat, lemak jenuh, dan garam ataupun natrium yang tinggi yang dapat memicu obesitas hingga penyakit serius lainnya. Satu porsi mie instan dapat menyumbang asupan garam harian hingga 80%. Dan ini belum termasuk asupan garam dalam makanan lain yang kita makan. Dan tidak hanya itu saja guys, di dalam satu bungkus mie instan terdapat 14 gram lemak jenuh, di mana angka itu sudah mencakup 40% kebutuhan lemak harian kita. Dan kalian tahu, saat mie instan melalui proses pengawetan, ternyata makanan ini ditambahkan zat TBHQ atau tertiary butyl hydroquinone, yaitu pengawet berbahan dasar minyak yang juga terkandung dalam pestisida. Sedangkan organ pencernaan kita memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna jenis pengawet ini, bahkan lebih dari 2 jam sehingga bisa mengganggu jalannya pencernaan kita. Untuk itu, kita dihimbau untuk tidak mengkonsumsi mie instan setiap hari ya. Margarin. Selanjutnya, di urutan ketiga ada margarin. Di setiap kemasan produk margarin, kalian bisa lihat apakah produk ini bebas kolesterol dan apakah bisa menjadi alternatif lebih sehat dari butter atau mentega. Berbeda dengan butter atau mentega, margarin terbuat dari minyak nabati yang dimodifikasi melalui proses hidrogenasi, alih-alih menggunakan sumber hewani. Proses hidrogenasi ini juga menghasilkan lemak trans yang berbahaya bagi kesehatan kita. Proses ini mengubah minyak cair menjadi padat dengan menambahkan hidrogen.
Tapi minyak yang digunakan seringkali adalah minyak kelapa sawit yang kualitasnya nggak selalu terjamin. Biasanya, margarin terbuat dari 80% minyak sayur dan air dan dibumbui dengan rasa seperti butter dan mentega. Tapi tetap saja ya guys, mentega adalah pilihan yang lebih baik jika dibandingkan dengan margarin. Tapi justru tidak untuk orang-orang yang kelebihan berat badan atau obesitas. Karena seringkali malah disarankan untuk lebih mengonsumsi margarin dengan kandungan lemak trans yang rendah atau bisa juga tanpa lemak. Kandungan lemak trans dalam margarin juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Tapi juga tergantung pada produk margarin yang dipilih. Karena margarin memiliki jumlah lemak jenuh, garam, dan vitamin yang berbeda-beda. Blue cheese. Selanjutnya ada blue cheese. Banyak orang yang suka keju, tapi apakah jenis keju yang satu ini adalah makanan favorit kamu? Blue cheese terkenal dengan rasa dan aroma yang tajam. Blue cheese juga bisa dihasilkan dari berbagai jenis susu seperti susu domba betina, sapi, kambing, dan juga kerbau. Keju ini kaya akan kalsium, namun juga mengandung kalori yang tinggi karena kandungan lemak yang ada di dalamnya. Rasa dari blue cheese ini sangat bervariasi, dari yang ringan sampai yang kuat, dan dari yang sedikit manis hingga asin atau tajam. Untuk warna dari keju ini putih pucat hingga gelap. Tapi kalian tahu nggak? Kalau ternyata keju ini dibuat dengan bantuan jamur penicillium. Ya, keju ini sengaja dibusukkan sampai terbentuk jamur penicillium dan kemudian berkembang biak di dalamnya. Jamur ini akan memberikan serat-serat biru pada keju dan menghasilkan karakteristik rasa serta aroma yang khas dari blue cheese ini. Proses ini mungkin terdengar agak menjijikan ya, tapi hasilnya adalah keju dengan rasa yang unik dan disukai oleh banyak orang. Sosis babi. Di urutan kelima ada sosis babi. Mirip dengan hotdog, sosis babi dibuat dari bagian-bagian tubuh babi yang digiling atau dicincang halus. Sedangkan lemak babi dan bahan lainnya seperti bumbu, rempah, dan pengikat ditambahkan ke dalam daging untuk menciptakan rasa dan tekstur yang diinginkan. Beberapa produsen sosis babi berkualitas dibuat menggunakan mesin canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi babi. Tapi sering juga ditemukan produsen nakal yang menggunakan bagian tubuh babi yang jarang dikonsumsi langsung seperti kulit, lemak, dan bahkan darah. Semua bahan ini dicampur dan diolah menjadi satu. Proses pengolahan yang terkadang kurang bersih membuat kita harus ekstra hati-hati memilih sosis yang berkualitas yang aman untuk dikonsumsi. Saus tomat. Selanjutnya, saus tomat. Saus tomat mungkin terlihat simpel, tapi tahukah kamu bahwa saus tomat komersial seringkali mengandung banyak bahan tambahan selain tomat? Ada tambahan gula, cuka, pengawet, dan pewarna buatan yang juga seringkali ditambahkan untuk meningkatkan rasa dan daya tahan produk saus. Saus tomat dijual dengan berbagai macam kemasan, mulai dari botol plastik hingga kemasan kaleng. Kalau kita lihat pembuatan saus tomat di pabrik besar, akan terlihat bersih dan higienis. Tomat akan dicuci bersih dengan air mengalir sebelum dihancurkan dan dicampurkan dengan bahan lainnya. Lantas bagaimana dengan produksi tomat di pabrik industri kecil, apalagi dari industri mereka yang tidak bertanggung jawab? Seperti video-video yang sudah tersebar di media sosial, tomat-tomat yang mereka gunakan pun kadang-kadang adalah tomat yang sudah hampir busuk. Ditambahkan pewarna agar tampak segar seperti saus tomat pada umumnya. Bahkan ada juga yang proses pembuatannya dikerjakan oleh kaki. Tidak hanya pembuatan sausnya, kemasan kaleng ataupun botol plastik yang digunakan pun terkadang bisa dibilang kurang aman.
Seringkali ditemukan kemasan yang masih mengandung BPA. Bahan kimia bernama BPA ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Sarden. Di urutan terakhir ada sarden kemasan. Sarden atau ikan-ikan kecil dengan bumbu-bumbu khas ini sangatlah praktis dan kaya nutrisi. Proses pembuatan sarden ini pun harus bersih dan higienis karena akan dikemas di dalam kaleng yang bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari proses pembuatan pembersihan ikan-ikan, pembuatan bumbu yang dimasak, hingga pengemasan dengan kaleng yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan. Proses pencucian kaleng sarden yang dilakukan dengan benar akan mempengaruhi rasa dari kualitas sarden. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ada saja oknum produsen sarden yang masih melakukan proses pengalengan sarden dengan sangat jorok. Jadi ikan-ikan ini seringkali ditangkap dalam jumlah besar, disortir dan langsung dimasukkan ke dalam kaleng tanpa proses pembersihan yang memadai. Selain itu, pengawet yang digunakan dalam kaleng juga patut diwaspadai. Nah, itulah dia 7 makanan dengan proses pembuatan yang bikin kita tercengang. Meski prosesnya terkadang terlihat jorok, banyak dari kita yang tetap menyukai makanan-makanan tersebut. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, dan tunggu video berikutnya. Sampai jumpa!